Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfred Sentosa, dosen ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas PGRI Palangkaraya. Spesialisasi saya adalah mengajar metodologi penelitian. Pada hari ini saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metode penelitian sosial dengan bobot 3 SKS dan 16 kali pertemuan. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah spesifik, individual, dan unik. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan teknik pembelajaran, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah luaran yang diharapkan dan model pembelajaran saya. Metode penelitian sosial merupakan mata kuliah pertama atau pengantar dari serangkaian mata kuliah metodologi yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi ilmu politik pada semester 3. Oleh karena itu, mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah metodologi yang lainnya, dan mahasiswa wajib lulus. Secara umum, metode penelitian sosial mengenalkan kepada mahasiswa mengenai kaidah dasar ilmu pengetahuan dan penelitian, pendekatan penelitian, langkah-langkah dalam penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, pengolahan data, interpretasi data, penyusunan proposal. Sedangkan untuk aplikasi, mahasiswa dibimbing untuk menyusun draft proposal penelitian sebagai bentuk tugas akhir yang dipresentasikan. Setelah mengikuti kuliah metode penelitian sosial, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kaidah dasar ilmu pengetahuan dan penelitian, memahami pendekatan penelitian, mengetahui langkah-langkah dalam penelitian, membentuk desain penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi data, serta membuat proposal penelitian sesuai bidang ilmu politik. Metode pembelajaran yang dipergunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi. Selanjutnya, mata kuliah ini juga melaksanakan praktikum yang dilaksanakan setelah ujian tengah semester dan di luar jam kuliah sebanyak 4 kali pertemuan. Kegiatan praktikum berupa penyusunan pembuatan proposal penelitian melalui proses bimbingan, tutorial, dan presentasi proposal penelitian. Saya juga memberikan tugas kepada mahasiswa dalam bentuk tugas individu dan tugas kelompok. Sebelum melakukan proses pembelajaran, saya biasakan mahasiswa untuk dapat belajar terlebih dahulu di rumah. Bahan kuliah akan saya sampaikan kepada mahasiswa melalui WhatsApp grup kelas. WhatsApp grup juga berfungsi sebagai wadah untuk bertanya dan melakukan diskusi antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa. Semasa pandemi COVID-19, perkuliahan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Sebelum memulai perkuliahan, saya selalu membuat kesepakatan antara saya selaku dosen dengan mahasiswa, yaitu dengan membuat kontrak kuliah. Dalam kontrak kuliah tersebut termuat tata tertib perkuliahan, cara saya memberi penilaian dan bobot nilai kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui sejak awal nilai yang akan diperoleh ketika mengikuti perkuliahan dengan baik, serta dapat menyusun strategi sejak awal untuk mendapatkan nilai yang baik dan lulus. Pada pertemuan pertama, saya juga menyampaikan rencana pembelajaran semester kepada mahasiswa untuk diketahui dan dipahami.
Selanjutnya, sistem penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa yaitu: pertama, partisipasi kehadiran 10%, kedua, tugas 30%, ketiga, ujian tengah semester 30%, keempat, ujian akhir semester yaitu dalam bentuk penyusunan proposal dan presentasi 30%. Selanjutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah metode penelitian sosial. Oke, selamat pagi. Sehat semua ya hari ini ya? Sehat ya? Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, Bapak ingin jelas balik tentang perkuliahan kita untuk kemarin. Jadi saya mau bertanya nih, pendekatan penelitian itu menurut materi minggu kemarin apa pendekatan penelitian? Bisa dijawab salah satu? Ya, silakan. Pendekatan penelitian adalah refleks struktur berpikir yang sistematis dalam suatu bentuk atau jenis penelitian yang akan kita lakukan, yang ditekankan tepat untuk menjawab rasa ingin tahu kita terhadap tanaman. Oke, berarti masih ingat ya tentang materi kita yang minggu kemarin yang sudah kita sampaikan. Jadi hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi yaitu langkah-langkah dalam penelitian. Jadi dalam penelitian sosial itu ada langkah-langkah yang harus kita jalani gitu untuk melakukan sebuah penelitian. Preposisi penelitian. Nah, preposisi adalah suatu pernyataan yang terdiri dari satu atau lebih konsep atau variabel. Satu preposisi hanya terdiri dari satu konsep atau variabel, lazim disebut preposisi univariat. Sedangkan preposisi yang terdiri dari dua konsep atau variabel disebut bivariat. Selanjutnya, preposisi yang terdiri dari lebih dari dua konsep disebut multivariat. Nah, jenis preposisi yang lazim digunakan adalah aksioma, postulat, teorem, hipotesis, dan generalis empirik. Nah, itu jenis-jenis preposisi yang digunakan. Selanjutnya, aksioma merupakan sebuah pernyataan di mana pernyataan kita terima sebagai suatu kebenaran dan juga sifat umum juga tanpa perlu adanya pembuktian dari kita, dan bisa juga dikatakan ialah sebuah kebenaran yang pasti atau mutlak kebenarannya. Postulat merupakan sebuah pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa perlu pembuktian. Selanjutnya, teorem ialah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian dan juga pernyataan dapat ditunjuk nilai kebenarannya atau juga nilai benar. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih dibuktikan kebenarannya. Biasanya dalam penelitian yang sering digunakan itu hipotesis karena kita punya praduga awal dan kita menjawab sendiri nih dugaan kita jawab sendiri dulu di dalam penelitian tersebut. Nanti setelah penelitian kita membandingkan ya, penelitian kita nih benar nggak dugaan awal kita terhadap hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, itu yang sering dilakukan. Generalis empirik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tesis, hukum atau hipotesis berdasarkan pengamatan terhadap kenyataan tertentu spesifik. Saya lanjutkan. Teori dan pembentukannya. Ya. Jadi dalam sebuah penelitian kita memerlukan teori. Teori sangat penting karena itu menjadi dasar dalam sebuah penelitian. Teori adalah serangkaian konsep dalam bentuk preposisi-preposisi yang saling berkaitan
bertujuan dan memberikan gambaran yang sistematik tentang suatu gejala. Pembentukan suatu teori melalui dua proses berpikir, yaitu proses berpikir induksi dan proses berpikir deduksi. Proses berpikir induksi adalah suatu proses pembentukan teori melalui penarikan kesimpulan secara umum dari gejala khusus. Jadi induksi itu dari umum ke khusus kita menarik kesimpulannya. Sedangkan deduksi adalah satu proses pembentukan teori melalui penarikan kesimpulan secara khusus dari gejala umum, dari kebalikannya dari umum ke khusus, gitu ya. Itu sangat penting teori di dalam sebuah penelitian. Nah, konsep dan variabel. Secara umum konsep adalah ide, gambaran atau deskripsi dari hal-hal atau benda-benda atau gejala-gejala sosial yang dinyatakan dalam kata atau istilah. Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai variasi nilai. Jadi secara umum ya, konsep adalah ide. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, kita harus punya ide dulu. Ide, punya konsep. Konsep itu kita tuangkan dalam sebuah kalimat atau pernyataan-pernyataan itu. Nah, selanjutnya yang selanjutnya setelah kita memilih konsep tadi, kita memiliki ide. Yang pasti kalau kita punya ide itu akan bisa kita jalankan dalam sebuah penelitian. Maksudnya seperti ini. Dalam penelitian itu kita perlu konsep. Konsep itu yang akan kita kembangkan dalam, misalnya kita konsep itu misalnya dari pengalaman kita, dari apa yang kita temui di lapangan gitu ya. Kita berpikir bahwa ini cocok gitu untuk kita lakukan penelitian. Apalagi saat ini kan semester 3 ini tentang metode penelitian sosial. Jadi nanti ke depannya kalian akan juga mendapatkan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Itu dalam tahap-tahap penelitian nanti juga akan dipelajari gitu. Nah, langkah-langkah dalam penelitian antara lain identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Jadi dalam menentukan penelitian itu kita harus punya masalah di lapangan ataupun di instansi kita bekerja dan sebagainya, ada masalah gitu. Masalah itu yang harus kita pecahkan. Nah, identifikasi masalah, hal-hal yang dapat menjadi sumber masalah adalah yang pertama, kita bisa menemukan masalah itu dari bacaan. Kita suka membaca koran, suka membaca surat kabar, membaca peraturan dan sebagainya. Nah, kita bisa menemukan itu di dalam saat kita studi. Terus kita ikut seminar, diskusi dengan pertemuan-pertemuan ilmiah. Seminar ini bisa dalam seminar nasional misalnya, atau seminar kampus gitu, atau diskusi-diskusi kelompok. Nah, dari diskusi itu kita bisa menemukan ternyata selama ini yang menjadi persoalan gitu. Nah, karena kita tertarik dengan bidang itu atau ilmu itu, akhirnya kita melakukan penelitian gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pernyataan pemegang otoritas. Nah, otoritas ini biasanya seperti pemangku kepentingan, seperti tokoh adat gitu ya, atau kepala desa, bupati, wali kota, gubernur. Nah, mereka ini mengeluarkan peraturan. Pengamatan sepintas. Nah, pengamatan sepintas ini misalnya kita berjalan ke satu daerah gitu, loh kenapa di tempat ini banjir gitu. Banjir, ternyata ada genangan-genangan kayu, sampah dan sebagainya. Nah, itu yang membuat itu jadi banjir. Nah, daerah itu gitu. Nah, itu secara sepintas kan kita lewat gitu. Terus pengalaman pribadi ini biasanya di instansi. Kalau kita bekerja di situ, kenapa pimpinan itu sukanya marah-marah gitu ya. Terus kenapa insentif saya nggak dibayarkan gitu.
kenapa saya sudah lembur tapi nggak dibayarkan gitu di perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, itu bisa diangkat jadi penelitian. Perasaan atau intuisi, perasaan kita sendiri. Jadi kita berpikir dari perasaan kita. Nah itu identifikasi masalah yang bisa kita lakukan sebelum melakukan penelitian. Ya, sampai di situ dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan materi hari ini? Ya, silakan Tere. Ya, terima kasih Tere. Ini seperti yang disampaikan tadi ya, kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi dari bacaan, dari pemegang otoritas, dari pengamatan kita sepintas gitu ya, kita menemukan masalah terlebih dahulu kalau ingin melakukan sebuah penelitian. Jadi kalau kita tahu masalah di situ, misalnya masalahnya masyarakat suka membuang sampah di situ, akhirnya menimbulkan parit itu tergenang, akhirnya jadi kebanjiran gitu ya. Latar belakang di belakang itu semua, gitu. Kita menentukan masalah dulu. Kalau kita sudah dapat masalah ataupun di tempat kita bekerja masing-masing, nah itulah yang kita angkat gitu, untuk dijadikan sebuah penelitian. Kalau kita punya masalah, kita harus menyelesaikan nih, kita kasih solusi. Siapa yang ada di belakang itu, misalnya pemerintah atau tokoh adat, tokoh masyarakat dan sebagainya yang dilibatkan di dalam permasalahan itu. Itu yang menjadi dasar. Kira-kira kalau kita sudah punya masalah, nanti baru kita bisa menentukan judulnya. Biasanya kita buat dulu latar belakang, kenapa ini bisa terjadi, kita uraikan latar belakangnya, terus kita punya dasar teorinya tadi, konsep tadi. Jangan-jangan waktu kita ngangkat satu persoalan tapi nggak ada literaturnya, itu nanti susah. Jadi kalau ingin melakukan penelitian, kita harus lihat juga literaturnya. Kita berusaha mencari penelitian terdahulu. Ternyata judul ini sudah diangkat terlebih dahulu. Nah, kalau kita sama dengan yang terdahulu, apa nih yang keterbaharuannya yang bisa kita berikan di dalam penelitian kita itu? Itu seperti itu prosesnya kira-kira Tere. Ada lagi Tere? Ya Pak. Ya. Di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menentukan masalah atau mendapatkan suatu masalah? Terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Siska, bahwa kita memilih masalah itu berdasarkan pengalaman pribadi atau otoritas dari yang tertinggi, atau bacaan tadi, seminar-seminar kita ikut itu, dan dari hal-hal itu yang bisa kita membuat sebuah masalah gitu ya. Itu adalah menemukan masalah saja. Jadi ketika kita sudah mendapatkan masalah yang menarik, yang sesuai dengan passionnya kita, sesuai dengan keinginannya kita gitu, itu yang akan kita angkat. Nah, apalagi sekarang di era Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Jadi kita diberikan peluang seluas-luasnya gitu ya, untuk melakukan kreasi, untuk melakukan pengembangan pendidikan yang baik gitu untuk kemajuan bangsa ini. Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya lanjutkan. Saya sambil duduk ya. Pemilihan masalah, pertimbangan untuk menentukan apakah suatu masalah layak dan sesuai dengan untuk diteliti atau tidak, pada dasarnya dilakukan dari dua sisi, yaitu sisi masalahnya dan sisi calon penelitinya. Nah, jadi ketika kita memilih masalah itu perlu kita melihat masalahnya. Jangan-jangan kita mengungkap masalah ini nanti tapi dipersulit gitu. Ketika kita cari data tidak diperbolehkan. Ketika kita minta data ini tidak dikasih. Gitu. Nah,
itu yang menjadi pertimbangan juga di lapangan di masyarakat nanti. Jangan-jangan ini menjadi rahasia gitu. Jadi kita sudah mengajukan judul, sudah diterima oleh prodi, diumumkan gitu ya. Ternyata di lapangan nggak boleh gitu, digagalkan, itu bahaya. Gitu. Jadi kita memang harus turun ke lapangan dulu, observasi, bertanya dulu. Ini saya sudah pegang masalahnya. Saya tanya dengan orang-orang, Pak, ketika saya melakukan penelitian di sini apa boleh? Nanti kalau saya minta data ini, minta data A, B, C, boleh atau tidak gitu ya. Nah, kalau sudah oke, baru kita melakukan penelitian. Karena itu yang akan menghambat proses penelitian nanti selanjutnya. Terus melakukan penelitian itu dilihat juga di dalam kemampuan kita. Kemampuan ini dari maksudnya dari ketika saya melakukan penelitian ini kira-kira selesai nggak dalam 6 bulan gitu ya atau 1 tahun. Kalau sampai situ misalnya dananya saya mampu apa enggak gitu. Terus jaraknya bagaimana gitu melakukan penelitian, apa bisa saya tempuh gitu. Itu juga diperhatikan gitu dari kemampuan kita sendiri dari peneliti. Jadi diukur gitu. Dan saya jelaskan tadi, makanya carilah sebuah judul atau penelitian itu yang sesuai dengan passion. Passion itu kita sudah menguasai gitu. Sejak dari awal masuk kuliah, saya suka nih dengan bidang ini gitu, saya meneliti tentang ini gitu. Misalnya tentang partai-partai politik gitu ya, atau tentang Bawaslu gitu, atau tentang pemilihan umum gitu, dan sebagainya. Banyak gitu yang ada di ilmu politik. Adanya penelaan pustaka. Nah, penelaan pustaka itu terus kita ada penyusunan hipotesis, terus identifikasi klasifikasi dan penentuan definisi operasional variabel-variabel. Terus ada penyusunan desain penelitian, ada pemilihan atau pengembangan alat pengambilan data, penentuan populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi hasil analisis data, penyusunan laporan. Nah, jadi ada 11 langkah-langkah yang dapat kita ambil dalam menyusun sebuah penelitian. Yang pertama tadi kan masalah, setelah itu yang kedua telaah pustaka. Telaah pustaka seperti yang saya bilang tadi bahwa masalah ini ada nggak orang yang nulisnya terlebih dahulu, atau buku, jurnal gitu ya, surat kabar dan sebagainya, itu dijadikan dasar teori. Teori sangat penting dalam sebuah penulisan penelitian skripsi nanti ya. Jadi harus ada dasarnya, enggak asal-asal, Pak ini menurut saya gitu, enggak. Itu harus menurut ahlinya terlebih dahulu, baru kita bisa melanjutkan. Ada hipotesis itu anggapan awal tadi tentang sebuah penelitian. Terus kita identifikasi, klasifikasi, terus menentukan variabel. Terus ada penyusunan desain penelitian. Desain penelitian itu supaya memudahkan kita untuk melakukan penelitian nanti. Penelitian kita itu terarah, tidak kesana kemari gitu ya. Nah, pemilihan atau pengembangan atau pengambilan data. Terus ada populasi dan sampel penelitian. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, sangat penting bagi kita untuk bisa menentukan populasi. Populasi itu dalam jumlah besar, misalnya di desa Hanua. Desa Hanua itu populasinya, satu desa Hanua itu, misalnya jumlahnya di situ ada 1000 orang. Tidak mungkin kan kita melakukan penelitian terhadap 1000 orang itu. Nah, jadi itu harus ditentukan sampelnya dari 1000 itu. Misalnya dari 1000 itu berapa orang yang akan kita ambil menjadi sampel penelitian. Gak apa-apa sih kalau uang kita banyak bolak-balik gitu ya,
datang ke satu rumah orang untuk melakukan penelitian, tenaga kita sanggup, waktu kita ada, ya nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih hematnya kita akan menentukan sampelnya gitu. Nah, itu dianjurkan dalam sebuah penelitian. Terus pengumpulan data ini bentuknya yang pertama itu dengan observasi kita mengamati orang gitu ya, tingkah laku orang dan sebagainya kita amati. Nah, itu observasi. Terus dokumen yang ada dari foto dan sebagainya itu kita jadikan sumber juga. Terus ada wawancara. Nah, wawancara misalnya kita wawancara dengan tokoh-tokoh adat, dengan orang-orang yang memang kita sudah pilih di dalam sampel kita. Terus ada dengan menggunakan angket. Kita nyebarkan angket gitu ya, orang suruh ngisi. Sekarang sudah canggih, angketnya bisa Google Form gitu ya. Nah, itu bisa diisi. Nah, terus kita pengolahan hasil dari lapangan tadi kita olah, kita analisis datanya. Kalau dia statistik berarti dia menggunakan statistik. Kalau dia sistem wawancara berarti kita olah dari hasil wawancara itu. Nah, dari hasil statistik dan kita temukan di lapangan itu kita interpretasikan, maksudnya angka-angka itu harus kita jelaskan di dalam kalimat gitu ya. Jadi supaya orang paham ini angkanya dari mana, ini untuk apa angkanya dan sebagainya, supaya orang lain bisa mengerti apa arti angka-angka yang kita dapatkan di dalam penelitian kita. Nah, terakhirnya penyusunan laporan dan penelitian itu bisa selesai. Ya, pertanyaan terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan setelah saya menyampaikan materi ini. Oke, kalau tidak ada, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya dikumpul minggu depan. Bagi setiap mahasiswa harus menentukan masalah, terus dibuatkan dalam sebuah latar belakang, dituliskan. Nanti minimal 1 lembar lah terlebih dahulu untuk melatih mahasiswa kalian semua untuk bisa belajar menentukan latar belakang masalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.